Viral pemberitaan soal Fuji yang tak membayar gaji hingga kerap memaki-maki karyawannya kini semakin melebar. Buntut dari masalah itu pun turut menyeret nama selebgram sekaligus orang terdekat Fuji, yakni Marisha Icha yang diserang oleh fans militan adik dari Fadly Faisal itu. Tentu patut diketahui kejadian itu tak luput dari peran mantan karyawan Fuji bernama Jihan. Ia kedapatan tengah bersama Jihan pada beberapa waktu lalu. Marisha Icha pun langsung jadi bulan-bulanan fans garis keras Fuji yang menganggap jika dirinya termasuk sosok yang berperan dalam penyebaran chat makian Fuji terhadap karyawannya. Tak terima namanya kerap dibawa ke dalam masalah yang dialami oleh Fuji, Marisha Icha pun akhirnya angkat bicara dan mencoba untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya dari sisi Marisha Icha? Sebagai manusia, saya ada batas capeknya gitu. Pada saat itu mungkin lagi udah bener-bener udah banyak nahan sesuatu, akhirnya ya jadi seperti itu. Dan nggak ekspektasi tiba-tiba ada seorang bernama Jihan yang dimana tiba-tiba mengupload curhatan dari mantan karyawan saya dan Fuji. Dan setelah itu viral. Terus momennya pas gitu. Jadi netizen media menyalah-nyalahkan, menggiring seolah-olah itu kelakuannya saya gitu. Terus kenapa kalau misalkan si itu orangnya saya, logikanya lah dia baru abis foto upload sama saya, datang acaranya saya, terus tiba-tiba mengupload tentang Fuji. Itu kan saya juga kalau misalkan itu adalah kerjaan saya, ya saya juga nggak bodoh gitu loh. Kayak masa iya sih lo habis upload foto gue, lo habis datang acara gue, terus habis itu lo ngerjain, masa kayak ngomong seperti itu gitu. Jadi ya mendingan gue nyuruh banyak orang lain lah, kasarnya seperti itu. Kalaupun kayak netizen bilang seperti itu, ya ngapain? Aku kasih bukti chat juga. Oh ya, Jihan. Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah, sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita, ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu ya, anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Terus siang-siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas sudah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu gitu. Jadi kayak tadinya aku udahlah nggak mau ngomong apa-apa, bener-bener lagi capek banget. Sampai besokannya saya tanyakan, karena pas dia upload jam berapa ya? Karena aku nggak notice. Jadi
aku itu disamperin Ai, Kak, tahu nggak tentang ini? Tentang yang mana si Jihan? Oh, akhirnya aku kayak dengan santainya aku kayak, oh dia ini yang kayak gini-gini, yang dulu baik, yang pernah bantuin kita gitu. Dia upload ini, kakak tahu nggak? Gitu. Nah, akhirnya aku gimana ya? Kalau netizen berpikir, ah kok lo nggak marahin, ya nggak bisa juga karena kan kita kan nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Aku harus ngomong baik-baik dulu. Ya akhirnya aku ngomong baik-baik. Aku subuh itu ngechat dia, assalamualaikum, dia nggak bales. Terus jam 9 aku tanya, Jihan, iya kak, maaf baru bangun, kata dia. Terus habis itu kenapa kamu upload ini dan segala macem. Iya kak, aku sebel aja. Dia itu anak yang kalau orang yang dia sayang disakitin, mungkin karena dia melihat aku sebel karena uploadan aku, mungkin ya sebabnya. Kayak aku, dia nggak hadir, terus nggak kasih tahu kenapa juga. Mungkin kalau dari sisi dari teman-teman semua cerita, orang-orang tim, karena dia tahu perjuangan aku, jadi kayak dia sedih juga gitu. Akhirnya mungkin kayak si Abdul yang bercerita, udahlah gue nih ya aslinya dari ini lo apa idola lo, mungkin ya seperti itu. Jadi dia mengupload itu sore, aku nggak tahu. Aku baru tahu itu pas Fadli nyamperin aku di acara. Kenapa aku nggak tahu posisinya? Itu aku lagi cari dress baju untuk acaranya Bunda Ashanti. Acara Bunda itu jam 5, setengah 6. Acara Bunda setengah 6. Aku sebelumnya aku cari baju ke Ayu Diandari. Makanya aku nggak terlalu notice banget. Buntut dari permasalahan antara Fuji dan mantan karyawannya tidak hanya menyeret nama Marisha Icha saja. Terdapat beberapa nama, termasuk mantan karyawannya yang bernama Abdul, yang juga disangkut pautkan ke dalam inti dari permasalahan tersebut. Terlebih, Abdul yang akhir-akhir ini terus mengutarakan kekesalannya terhadap Fuji menjadi momok yang dianggap sebagai pemicu panasnya perselisihan yang terjadi saat ini. Namun, di balik peliknya masalah yang kini terjadi pada Abdul, Marisha Icha pun tak menyalahkan mantan karyawannya tersebut. Menurutnya, cuitan netizenlah yang menjadi penyebab Abdul merasa terpancing untuk membalas amarah Fuji. Lantas, akankah Fuji akan menempuh jalur hukum atas hal tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan Marisha Icha menyikapi hal tersebut? Aduh, no comment deh itu guys. Tapi sebenarnya sama hajat No comment. Kalau mau bahas yang lain, nanya yang lain aku mau jawab. Tapi kalau soal ini aku nggak mau jawab. Dari awal aku ada juga, aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku. Aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya abis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Enggak sih, ini udah direncanain dari 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Dan kebetulan emang lagi ada problem, jadi alhamdulillah banget ini kayak rezeki dari Tuhan. Lewat Dr. Oki sama Benings Klinik, aku dibawa jalan-jalan biar apa ya, biar healing gitu loh. Oh ya, untuk Abdul ya, Abdul itu akhirnya Ai bilang, Kak bisa nggak untuk bikin, si Abdul itu kayak terpancing oleh media kan, sorry ya, sama netizen kan, kayak nggak mungkin itu chat tiba-tiba marah-marah kalau tanpa sebab. Ya pasti sebagai manusia biasa pinginlah membenarkan, pinginlah memberitahu bahwa chat sebelumnya nggak kayak gitu, gue nggak marah-marah, gue chatnya kayak assalamualaikum. Kan akhirnya dia memposting tuh, assalamualaikum Uti, maaf ya kalau ada salah gini gitu. Sampai aku juga tanya, kenapa dia bisa marah-marah kayak begitu gitu. Kak aku juga nggak tahu kak, bla 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 gitu. Terus akhirnya sempet posting klarifikasi lah. Akhirnya Ai chat, kakak bisa nggak nyuruh Abdul diem? Akhirnya aku bilang sama Abdul, dulu bisa diem nggak? Jangan lagi dibales. Iya kak, aku dihina-hina, aku salahnya apa ya? Bener juga sih. Lah kan kayak Abdul itu cuma curhat sama orang,
Ya wajar lah kayak kita saling curhat gitu. Terus ternyata chatnya itu dikeluarin kan di luar ekspektasi dia. Aku marahin dia juga kayak, ya juga sih, gue marahin dia gimana gitu. Aku juga kayak, udah lo diam, bisa stop nggak, gue aja udah nggak mau ngomong apa-apa gitu. Makanya kan kemarin aku nggak mau ngomong apa-apa, tapi hari ini ada kabar terbaru lagi sehingga kayak, nih kalau gue nggak ngomong, gue lagi nih yang kena nih. Kayak Kak Ica kan juga ngobrol, suka curhat, kakak suka kirim chat aku misalkan ke siapa, sebel deh, begini deh gitu. Emang nggak boleh? Boleh dong, pasti kan kalian juga sering curhat satu sama lain sama orang yang ya kita anggap kita percaya gitu. Iya, tiba-tiba nyamperin aku, salim, minta maaf ya nggak bisa hadir kemarin. Aku lupa ya dia ngomongnya apa karena berisik. Udah habis itu, dia kan jalan lagi. Sebenarnya masalah ini kan dia sama Uti kan cuma masalah pasti berantem kecil pada keluarga ya. Gue juga sama Uti sering berantem kecil segala macem, pasti kan. Kita sama keluarga nggak mungkin baik-baik terus, berantem kecil, tapi ada aja pihak yang mencari kesempatan. Nah ini kan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kayak gini nih, ya kesempatannya pas banget, tahu momen yang pas segala macam, jadinya besar seperti ini. Dan gue yakin banget sih sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama Kak Ica, udah itu aja. Kalau masalah tentang pegawai itu ya apapun kalau masuknya dengan baik-baik harusnya selesainya juga dengan baik-baik kayak gitu. Dan juga ingat yang memikirkan sebuah masalah, menitik beratkan ataupun menyudutkan seseorang, ingat aja kebaikan-kebaikan apa yang pernah Uti lakukan ke pegawainya kayak gitu. Udah dilakukan apa yang terbaik untuk dianya. Menurut saya sangat tidak etis sih untuk siapapun itu kalau orang mau menjahatin ataupun menyakiti seseorang, itu aja sih.